Seorang dokter asli Cina tidak bisa mendapatkan pekerjaan di rumah sakit manapun. Jadi dia membuka klinik dan memasang palang bertuliskan, dapatkan pengobatan seharga 100.000. Jika tidak sembuh, uang kembali 500.000. Seorang pengacara berpikir ini adalah peluang bagus dan pergi ke klinik itu. Saya kehilangan indera perasa, dok. Suster, bawakan obat dari kotak nomor 3 dan teteskan ke mulut pasien. Ini minyak angin. Wah, selamat. Indera perasa Anda telah pulih. Silahkan bayar 100. Pengacara yang kesal itu kembali setelah beberapa minggu untuk mencoba mendapatkan kembali uangnya. Ingatan saya sangat terganggu, dok. Saya tidak dapat mengingat apapun. Suster, bawakan obat dari kotak nomor 3, teteskan ke mulutnya. Loh, itu kan minyak angin. Anda memberikan itu kepada saya terakhir kali. Wah, selamat lagi. Ingatanmu kembali, silahkan bayar 100. Pengacara yang marah itu membayarnya, lalu kembali seminggu kemudian dengan tongkat. Penglihatan saya menjadi sangat lemah, sehingga saya tidak dapat melihat sama sekali, dok. Ya, saya tidak punya obat untuk itu, jadi ambillah 500 ini. Loh, dok, ini kan cuma 250. Selamat, penglihatan Anda telah pulih. Silahkan bayar. Seorang warga Indonesia mendapatkan pekerjaan sebagai sales di sebuah toko besar di USA. Di sore hari pertama ia bekerja, bosnya bertanya, "Sudah mendapat berapa pembeli?" 1 orang. "Apa? Hanya 1 orang? Di sini seorang sales setidaknya bisa mendapatkan 20 pembeli sehari." Maafkan saya, bos. "Jadi, berapa banyak uang yang kamu dapatkan hanya dari 1 pembeli?" 1,5 juta dolar. "Bagaimana bisa? Ngawur kamu. Emang beli apa orang itu?" Awalnya dia hanya mau beli obat sakit kepala. Lalu saya beri nasihat agar jangan terus-menerus makan obat. Tidak sehat. Lebih baik memancing saja dan sakit kepalanya bisa sembuh. Lalu saya tawari dia alat pemancing yang bermutu dan mahal. Dia pun mau. Lalu saya tanya dia, mau mancing di mana? Jawabnya, di laut. Berarti dia harus membeli boat. Saya bawalah dia ke bagian penjualan boat. Dia beli boat dengan mesin ganda. Lalu saya tawari dia mobil khusus penarik boat. Dan saya tanya lagi, nanti mau mancing di laut mana? Dia kelihatannya bingung. Maka saya tawarinlah dia mobil camping dengan 6 tempat tidur. Bos itu mulai takjub lalu bertanya, "Sebelum ini Anda kerja di mana sih?" Di Indonesia? "Sebagai apa?" Sebagai penerima pendaftaran pasien di rumah sakit. Kalau ada pasien datang, biarpun sakitnya ringan, saya tawari mereka CT scan, MRI, rekam jantung, foto röntgen toraks, periksa darah lengkap, dan tidak lupa swab tes dulu. "Yuk, kita perang pantun lagi." Ini adalah pantun dari teman-teman subscriber yang pantunnya nggak ketek. Coba keluarin pantun terbaik kalian di kolom komentar ya. Banyak orang bikin berisik ganteng doang, tapi nggak asik. Si Dede makan otak-otak gede-gede kok botak. Ikan gurame, ikan gabus, ikan arwana makan tikus. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100. Pergi ke salon, lanjut ke Semerang, kasihan lu jomblo sampai sekarang. Tampiling bahe belut di talian to ngomong, wai gelut sakalian. Jeruk nipis campur bakwan, mental tipis ngajak baywan. Telur dadar campur kepiting, aku sadar Al-Quran lebih penting. Sampai ketemu lagi di serang pantun selanjutnya. Seorang pria memiliki 3 pacar, tetapi dia tidak bisa memutuskan siapa yang akan dinikahi. Jadi dia memutuskan untuk melakukan tes untuk melihat mana yang lebih cocok menjadi istrinya. Dia menarik 150 juta dari banknya dan memberikan mereka masing-masing 50 juta. Pria itu mengatakan, belanjakan sesuai keinginanmu. Yang pertama, pergi berbelanja, membeli pakaian, perhiasan, mengunjungi salon rambut, spa kecantikan, dan sebagainya. Ketika dia kembali ke pria itu, dia berkata, aku menghabiskan semua uangmu agar terlihat lebih cantik di depanmu, untuk menyenangkan kalian semua karena aku mencintaimu. Yang kedua, pergi ke area perbelanjaan yang sama, membeli pakaian untuk dirinya sendiri, pemutar CD, TV layar datar, 2 pasang sepatu kets, dan tongkat golf. Ketika dia kembali ke pria itu, dia berkata, aku menghabiskan semua uangmu untuk membuatmu bahagia, untuk menyenangkan kalian semua, karena aku mencintaimu. Yang ketiga, mengambil uang itu, menginvestasikannya di pasar saham, dan menggandakan investasinya dalam 3 hari. Dia mengembalikan 50 JT kepada pria itu, dan berkata, aku menginvestasikan uangmu, dan mendapatkan uangku sendiri. Sekarang aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan dengan uangku. Semua karena aku mencintaimu. Jadi dia merenung dan merenung lagi. Setelah berhari-hari merenung, dia memutuskan untuk menikahi gadis yang memiliki payudara paling besar. Orang Batak nikah sama orang Bogor, anaknya jadi Batagor. Orang Indigo nikah sama anak rumahan, anaknya jadi Indihome. Pop mie kalau diseduh pakai air es jadinya Pop Ice. Playboy nikah sama Playgirl, anaknya jadi Playstore. Orang Bali nikah sama orang Cina, nama anaknya Made in China. Seorang ustadz yang sedang berpuasa tiba-tiba sakit kepala. Ustadz itu pun langsung minum obat Bodrex. Si santri kaget dan bertanya, Ustadz kan lagi puasa, kenapa minum obat? Ustadz menjawab,
Itulah oke-nya Bodrex, bisa diminum kapan saja. Ada beberapa hal yang aku tahu tentang kamu. 1. Kamu manusia. 2. Kamu nggak bisa nyebutin huruf P kalau bibir atas dan bibir bawahmu tidak bersentuhan. Tidak usah dipraktekin. 3. Menjilat sikutnya sendiri. 4. Melihat kupingnya sendiri tanpa bantuan cermin. 5. Nggak bisa bernafas jika sedang mengeluarkan lidah. Sudah? Masukin lagi lidahnya. Cuma ngetes aja kok tadi. Pasti kamu keluarin lidahmu kan? Hayo ngaku. Yuk senyum. Kan senyum itu sehat. Hati yang gembira adalah obat. Paman, Indo mau nanya nih. Silakan Indo. Di neraka itu semuanya panas ya Paman? Siapa bilang? Ada kok neraka yang dingin. Namanya neraka Zamharir. Kira-kira sedingin apa tuh neraka Zamharir? Apakah seperti di Antartika Paman? Tentu tidak. Neraka Zamharir 1000 kali lebih dingin daripada tempat yang paling dingin di dunia ini. Saking dinginnya, penghuni Zamharir tulangnya akan hancur hingga terdengar suaranya. Ya Allah, mengerikan sekali ya Paman. Saya doakan semoga orang yang nonton video ini terhindar dari neraka Zamharir. Jika rezeki datang karena kerja keras, harusnya yang paling kaya adalah kuli bangunan. Jika rezeki datang karena banyaknya waktu kerja, seharusnya warung-warung kopi yang buka 24 jam bisa mengalahkan McDonald dan KFC. Jika rezeki datang karena kepintaran, seharusnya dosen-dosen menjadi orang paling kaya. Jika rezeki datang karena pangkat, seharusnya presiden dan raja berada di urutan pertama dari 100 orang terkaya di dunia. Jadi dari manakah rezeki itu datang? Rezeki itu datang karena kasih sayang Allah. Mengejar rezeki bukan soal mengejar jumlah, tapi kejarlah keberkahannya. Anak ayam bertanya pada induknya, "Mak, kita semua kok namanya sama yaitu ayam? Nggak seperti manusia, masih kecil udah punya nama, Buleng, Cemong, Ucok, Mincau, Doni Ganteng, dan lain-lain." Induk ayam pun menjawab, "Nak, manusia yang masih hidup namanya memang banyak. Tapi nanti kalau sudah mati, namanya satu, yaitu mayit. Beda dengan kita, kalau sudah mati baru namanya banyak. Ada ayam goreng, ayam bakar, ayam penyet, sate ayam, opor ayam." Curhat seorang gadis. Gue paling sebel deh kalau di acara pernikahan ketemu orang yang tua-tua. Mereka selalu tanya, "Kapan nyusul? Kapan nyusul?" Sudah tahu gue masih belum punya pacar. Makanya pas di acara pemakaman, gue gantian tanya ke mereka yang tua-tua, "Kapan nyusul?" Gue malah ditabok. Salah gue apa coba?